Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 1 diriku. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Kita belajar pembelajaran yang ketiga. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Disimak ya video yang ditampilkan Bu Puji dan juga ditirukan agar semakin hafal ya berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Semoga dengan berdoa sebelum belajar kita diberi kemudahan di dalam belajar. Marilah anak-anak kita mulai pelajaran hari ini. Ya, kita buka pembelajaran ketiga halaman 93. Kita mulai ya. Menjaga kebersihan tubuh dan gigi. Bella merawat tubuh. Bella mandi setiap hari. Bella memakai sabun. Bella menyiram tubuh dengan air. Tidak lupa Bella menggosok gigi. Bella menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, ini ya anak-anak ya, gambar Bella sedang mandi ya. Di sini Bella sedang menggosokkan sabun pada tubuhnya. Di sini ada handuk ya untuk mengeringkan badan setelah mandi. Lalu ini gambar Bella sedang gosok gigi menggunakan
sikat gigi dan pasta gigi. Kita lanjut di bawahnya. Warnailah nama alat kebersihan yang dipakai Bella pada bacaan di atas. Nah, tadi Bella menggunakan apa ini? Sabun. Mana sabun ya? Nah, ini sabun. Kemudian Bella menggosok gigi. Saat menggosok gigi menggunakan apa? Sikat gigi dan pasta gigi. Ini ya, pasta gigi dan sikat gigi. Ini ya diwarnai, dilingkari. Boleh kalian warnai tulisannya dengan misalnya warna kuning, warna pink ya yang tetap terlihat tulisannya atau boleh dilingkari seperti ini. Kemudian juga Bella menggunakan handuk ya, menggunakan handuk untuk mengeringkan badannya. Itu ya. Sudah selesai? Baik, kita lanjutkan. Ceritakan apa yang kamu lakukan ketika merawat tubuh. Yo, ketika kalian merawat tubuh apa saja yang dilakukan ya? Mandi, saat mandi apa? Memakai sabun. Kemudian menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Terus keramas ya, membersihkan rambut dengan apa? Dengan sampo. Setelah itu dikeringkan dengan handuk ya, rambut, badan. Dan setelah dikeramas, rambutnya dirapikan dengan sisir ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke halaman 94. Berilah tanda centang kegiatan merawat tubuh. Berilah tanda silang kegiatan tidak merawat tubuh. Nah, ini ya. Ini sedang memasak ya, tidak merawat tubuh. Kemudian ini menyiram bunga. Ini juga tidak disilang ya, silang. Kemudian ini apa? Menggosok gigi. Nah, ini sedang merawat tubuh. Jadi di kegiatan merawat tubuh dicentang. Kemudian ini sedang apa? Cuci tangan. Cuci tangan merawat tubuh. Kemudian ini mandi ya, mandi merawat tubuh. Lalu ini sedang menonton televisi ya, ini tidak merawat tubuh. Disilang, itu ya. Silang, silang, centang, 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 silang. Sudah selesai? Baik, kita lanjutkan. Bacalah uraian alat kebersihan berikut. Nih ya, dilihat gambarnya ya. Gambar apa ini ya? Gambar handuk. Oke. Aku terbuat dari bahan lembut. Bentukku segi 4. Warnaku bermacam-macam. Aku digunakan selesai mandi. Aku adalah handuk. Nah, itu adalah handuk. Sebentar ya. Oke. Baik, jadi ini adalah handuk. Yuk, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 95. Bacalah dan pasangkan dengan gambar yang sesuai. Tariklah garis dari kiri ke kanan. A. Warnaku putih, bentukku pasta. Aku membuat gigi jadi bersih. Aku adalah apa ya? Kalau berbentuk pasta, pasta gigi. Nah, ini ya, digaris ke sini. B. Aku berbentuk cair atau padat. Bauku harum. Aku membuat tubuh bersih. Aku adalah apa ya? Berbentuk cair atau padat? Ya, sabun ya, sabun mandi. Sabun mandi ini yang contoh yang padat. Ada sabun mandi cair. Kalian udah pernah lihat ya, Nak ya? Ya, biasanya di botol gitu ya tempatnya. Terus ini digaris ya. Digaris dari sini ke sini. Yang C, aku terbuat dari plastik. Buluku banyak. Aku membersihkan gigi kotor. Aku adalah sikat gigi ya, betul sekali ini ya, sikat gigi. Ini ada bulu terbuat dari plastik. Nah, ini ya digaris ke sini.
Oke, sudah selesai? Pinter. Sekarang kita lanjutkan latihan yang kedua. Lingkarilah cara merawat alat kebersihan yang tepat. Contoh, botol sampo harus tertutup rapat agar pilihannya tidak tumpah, wangi. Agar apa kalau ditutup? Tidak tumpah. Jadi jawabannya yang ini silakan dilingkari. Yuk, nomor 1 soalnya kita baca. Setelah dipakai, maaf ini ya. Setelah dipakai, handuk harus dijemur, disimpan di lemari. Yang betul? Dijemur ya, dilingkarin ya, dijemur ya. Bu Puji pakai lingkaran biru ini tulisan dijemur. Handuk harus dijemur. Setiap 3 bulan sikat gigi harus ini apa? Diganti, disimpan. Ini maaf ketutup ya. Diganti, disimpan. Yang betul diganti. Ini yang merah ini ya, Bu Puji lingkari. Kemudian sabun disimpan di lantai kamar mandi atau kotak sabun. Yang betul kotak sabun ya. Bu Puji lingkari warna hijau, kotak sabun. Pasta gigi harus terbuka, ditutup agar tidak kering. Yang betul jawabannya ditutup. Ini ya, Bu Puji lingkari ini. Nah, silahkan. Sudah selesai ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 96. Nah, kita belajar membandingkan banyak benda. Kita baca. Badi punya 5 buku. Lana punya 7 buku. Badi dan Lana membandingkan buku mereka. Inilah perbandingannya. Nih, buku Lana ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buku Badi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, punya Badi. Adakah buku yang tidak punya pasangan? Ada tidak? Ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, di sini tidak ada. Berarti 2 buku ini tidak punya pasangan. Buku siapa yang tidak punya pasangan? Buku siapa ini yang tidak punya pasangan? Dibaca di sini, Lana. Oh, buku Lana yang tidak punya pasangan. Buku Lana tidak punya pasangan. Buku Lana lebih banyak dari buku Badi ya. Kan tidak punya pasangan, punya Badi sudah habis sebabnya. Jadi ini buku Lana lebih banyak ya. Coba perhatikan uraian berikut ini. Ini ada 6 pensil. Kemudian ini ada 4 buku. Ini ya, 6 di sini 4. Lebih di sini ya, pensil lebih banyak dari buku karena buku pensilnya 6, bukunya 4 ya. Berarti pensil lebih banyak. Lalu bilangannya di sini 6, di sini 4. Perbandingannya 6 lebih besar dari 4 ya. Kalau benda kita nyatakan dengan lebih banyak, bilangan kita bandingkan dengan kata lebih besar. Nah, kita lanjutkan. Yuk, ini gambar celana ya. Celananya ada 1, 2, 3. Kaosnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita bandingkan celana. 3 ya. 3 celana lebih sedikit dari 5 kaos. Nah, bilangannya kita bandingkan 3 lebih kecil dari 5 ya. Karena lebih sedikit maka 3 itu lebih kecil dari bilangan 5. Kita hitung topinya 1, 2, 3, 4. Bola 1, 2, 3, 4. Nah, 4 topi sama banyak dengan 4 bola. Bu Puji ulang, 4 topi sama banyak dengan 4 bola. Nah, kemudian ini bilangannya ya ditulis 4 di bawah, ini 4 di bawah. 4 sama dengan 4. Ya, kalau sama ditulis sama dengan. Kalau bendanya sama banyak gitu ya.
Kita bandingkan lagi. Ini penghapus. Ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kemudian pensilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 7 penghapus lebih banyak dari 5 pensil ya. 7 ini lebih banyak ya. Jadi dinyatakan dengan lebih banyak dari. Kemudian ini 7, bilangan 7 ya, lebih besar dari 5 pensil ya. 7 lebih besar. Kemudian dasi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaos kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6, ini 6. 6 dasi sama banyak dengan 6 kaos kaki. 6 sama dengan 6. Gitu ya. Kemudian di bawahnya jeruk 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ya. 1, ini tasnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 9 jeruk ini ya lebih banyak dari 5 tas. Kemudian bilangannya 9 lebih besar dari 5. Nah, yuk kita lanjutkan ke halaman 98. Ini ada latihan ya. Tentukan lebih banyak atau lebih sedikit bilangan berikut. Perhatikan contoh. Nih ya, 2, ini ada tulisan lebih banyak, lebih sedikit. Ini 4. Nah, 2 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 4? Kalau lebih sedikit, maka yang dicoret yang tidak dipakai yaitu lebih banyak. Yang salah ya yang dicoret ya. Nah, lebih banyak ini salah berarti dicoret ya. Jadi yang betul 2 lebih sedikit dari 4. Bawahnya 5, 3. 5 itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Bu. Berarti yang dicoret yang lebih sedikit ya, yang betul yang lebih banyak. 5 lebih banyak dari 3. Lebih sedikit salah dicoret ya. 6, 4. 6 lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Bu. Berarti yang dicoret yang salah yang lebih sedikit. Nih ya, kita baca 6 lebih banyak dari 4. Kemudian 3, 7. 3 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 7? Lebih sedikit, Bu. Nah, ini lebih sedikit yang dipilih. Yang dicoret yang lebih banyak. 3 lebih sedikit dari 7. Kemudian 4, 8. 4 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 8? Lebih sedikit, Bu. Berarti yang dicoret yang salah, yang lebih banyak. Ya, ini ya kita baca 4 lebih sedikit dari 8. Kemudian 1 lebih banyak atau lebih sedikit dari 3? Lebih sedikit. Berarti yang salah ini ya, lebih banyak dicoret ya. Karena salah, kita baca hasilnya jawabannya 1 lebih sedikit dari 3. Kemudian 5 lebih banyak atau lebih sedikit dari 9? Lebih sedikit. Yang lebih banyak dicoret ya. Silahkan kalian coret ya pakai pensil kalian ya. 5 lebih sedikit dari 9. Kemudian 9 di sini 6. 9 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 6? Lebih banyak. Pinter ya. Jadi yang lebih sedikit salah dicoret. Seret. Pakai pensil ya. Kita baca hasil jawabannya. 9 lebih banyak dari 6. Lalu 8 di sini 2. 8 itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, pintar sekali ya. Lebih banyak dari 2. Yang lebih sedikit salah dicoret. Seret, pakai pensil ya. Oke, 8 lebih banyak dari 2. Yuk terakhir 10 di sini 9. Yo, 10 itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, pintar sekali. Jadi yang lebih sedikit salah dicoret. Srit. Nah, kita baca hasil jawabannya 10 lebih banyak dari 9. Oke. Warnailah
Ini udah selesai ya. Kita ke bawahnya. Warnailah kotak kata yang sesuai dengan gambar. Ini satu tas. Di sini ada berapa pensil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Satu tas itu jawabannya apa? Lebih banyak, sama dengan, atau lebih sedikit daripada 10 pensil. Iya betul, lebih sedikit. Jadi satu tas itu lebih sedikit. Silahkan diberi kotak begini, boleh juga diwarna. Nomor 2, sisirnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kaosnya ada 1. Bajunya ada 1 ya. Jadi kita baca ya. Sisir itu lebih banyak dari atau sama dengan atau lebih sedikit. Lebih banyak ya, 4 sisir lebih banyak dari 1 kaos. Silahkan ditandai ya, boleh di kotak, boleh diwarnai seperti ini ya. Kita lanjutkan ke halaman 99. Nah, ini adalah tugas yang harus dikerjakan di Google. Dikirim ke Google Classroom gitu ya. Ini caranya seperti tadi. Ini 2 sikat gigi, ini 2 kaos kaki. Lalu kalian pilih lebih banyak, sama dengan, atau lebih sedikit. Kalian warnai atau kalian kotak ya, kata yang sesuai. Kemudian di sini ada berapa topi, di sini ada berapa buku. Ayo, topi itu lebih banyak, sama dengan, atau lebih sedikit dari bukunya. Silahkan dipilih. Kemudian ada 6 celana ya, ada celana. Di sini ada apa ini ya? Oh, rautan ya, rautan. Yuk. Nah, ini celana itu lebih banyak, sama dengan, atau lebih sedikit. Silahkan kalian isi ya seperti tadi ya. Boleh diwarnai, boleh di kotak. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Tugas kalian yang kedua, isilah dengan kata lebih dari atau kurang dari bilangan berikut. Bu Beci kasih contoh 1 ya. 3 titik-titik 7. Nah, 3 itu lebih dari atau kurang dari 7? Kurang, Bu. Betul sekali. Jadi di sini ditulis kurang dari. Begitu ya. Lalu lanjutkan. 6 sama 3, 7 sama 6. Diisi lebih dari atau kurang dari ini sampai sini ya. Kalau udah selesai dikirim ke Google Classroom. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Tertib merawat tubuh. Nih, dilihat gambarnya ya. Ini sedang mandi menggosokkan sabun. Kemudian ini sedang mengeringkan rambut ya. Habis keramas. Kemudian ini sedang menyisir ya. Tubuh kita harus bersih. Jika tubuh bersih, penyakit tidak mudah datang. Mandi dengan sabun. Rambut dicuci dengan sampo. Setelah dicuci, rambut disisir rapi. Itu ya. Jadi harus tertib. Bacalah teks lagu di bawah ini. Kita baca ya, tapi boleh juga dinyanyikan. Lagunya berjudul Bangun Tidur, ciptaan Pak Kasur ya. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Yuk kita nyanyikan yuk. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke ya, itu ya. Jadi kalau bangun ya harus bangun pagi, terus mandi ya, merapikan tempat tidur, dan tidak boleh lupa menggosok gigi dan menolong ibu. Kita lanjutkan ke halaman 101. Ayo dengarkan penjelasan gurumu berikut ini. Potonglah kuku secara teratur. Potonglah kuku dengan bantuan orang dewasa. Ya, jadi kuku itu dipotong ya. Kalau sunnahnya ya kita mengikut Nabi Muhammad setiap hari Jumat potong kuku. Karena kalian masih anak-anak, maka saat memotong kuku harus didampingi, dibantu oleh orang dewasa. Boleh ayah, boleh bunda ya.
agar tidak bahaya ya, karena kalian masih kecil. Yang kedua, telinga dibersihkan dengan lembut. Jangan menggunakan benda tajam. Membersihkan telinga, bersihkan telinga dengan bantuan orang dewasa. Ya, jadi jangan menggunakan benda tajam untuk membersihkan telinga ya. Nah, ketika membersihkan telinga harus bantuan dengan bantuan orang dewasa. Begitu ya. Hati-hati karena bisa bahaya ya. Telinga itu indera kita untuk mendengar. Kalau terluka bagian dalam ya, nanti pendengaran kita bisa terganggu. Jadi harus dengan bantuan ayah atau bunda ya, hati-hati. Kita baca, mengapa menggunting kuku dan membersihkan telinga harus dengan bantuan orang tua atau orang dewasa? Mengapa tadi? Agar tidak berbahaya, agar tetap aman ya. Apa sajakah kegiatan merawat tubuh yang kamu lakukan sendiri? Apa saja coba? Mandi sudah bisa sendiri ya, menggosok gigi, keramas, menyisir rambut sudah bisa ya. Hebat. Apa sajakah kegiatan merawat tubuh yang harus dibantu orang tua? Apa tadi? Memotong kuku, membersihkan telinga. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang cara merawat tubuh, yaitu dengan mandi, gosok gigi, keramas, memotong kuku, membersihkan telinga. Yang kedua, kita sudah belajar tentang alat untuk merawat kebersihan tubuh. Apa saja? Sabun untuk mandi, sikat gigi, pasta gigi untuk menggosok gigi, sampo untuk keramas, handuk untuk mengeringkan badan setelah mandi. Kita juga menggunakan alat potong kuku untuk memotong kuku. Dan juga kita menggunakan alat untuk membersihkan telinga ya. Tapi harus dengan bantuan ayah bunda atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga, kita juga tadi belajar bahwa kita harus tertib merawat tubuh. Kita harus membersihkan tubuh secara teratur agar tubuh kita tetap bersih dan sehat. Contohnya apa? Mandi 2 kali sehari. Gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Gitu ya. Kita tadi juga belajar membandingkan banyak benda ya dengan kata apa saja tadi? Lebih banyak daripada, lebih sedikit daripada, dan sama banyak dengan. Kita juga membandingkan bilangan ya. Kalau bilangan dengan lebih besar daripada atau lebih dari boleh. Lebih kecil daripada atau kita dengan kata kurang dari. Dan dengan kata sama dengan. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya kepada Bu Guru, bisa minta tolong ayah atau bunda melalui WA. Oke, gitu ya. Terus juga ya, tetap semangat belajar. Nah, kita akhiri. Sebelumnya, Bu Puji mohon maaf ya bila banyak kekurangan ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kita ikuti video berdoa bersama-sama ya. Berdoa setelah belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa
wajtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.